luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat ya untuk beribadah online. Walaupun adik-adik berada di rumah, tetap untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah setiap hari Minggu. Adik-adik tidak boleh berjalan-jalan di saat ibadah. Adik-adik tidak boleh makan-makan sambil beribadah. Tidak boleh juga tidur-tiduran sambil ibadah online. Tapi adik-adik duduk yang manis. Karena adik-adik adalah adik-adik yang hebat. Adik-adik yang luar biasa. Siapkan buku catatan. Siapkan pulpen untuk mencatat ayat Alkitab yang Tante Rini akan sampaikan sebentar. Sebelum kita akan mulai, adik-adik, kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti teman kita, Gila, akan berdoa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami mau beribadah sekolah minggu online. Tuhan tolong, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kami siap mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama guru-guru. Kami berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, cerita pada sore hari ini berjudul Yunus belajar belas kasihan Tuhan. Bahan cerita dalam Yunus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yunus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Adik-adik, Yunus keluar pintu gerbang kota Niniwe dengan muka yang marah. Muka menggerutu, mengomel, berjalan. Adik-adik, Yunus tidak mengasihi orang Niniwe.
Ia ingin agar orang Niniwe dibinasakan saja. Itu sebab waktu pertama kali diutus ke sana, ia tidak mau adik-adik. Yunus tidak mengerti mengapa Allah justru mengasihi orang jahat dan berdosa. Allah ingin orang jahat berbalik ke jalan yang benar dan diselamatkan. Itu sebabnya Allah mengutus yaitu Yunus, nabinya orang Niniwe, untuk memperingatkan mereka bila mereka harus bertobat. Allah tidak akan menghukum mereka, tetapi bila mereka tidak mau bertobat, Allah pasti menghancurkan kota mereka. Yunus tidak setuju dengan Allah. Ia sangat marah. Walaupun ia sedang marah adik-adik dan kesal, ia masih berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan sebelum aku berangkat dulu? Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Karena aku sudah tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan sekarang hal ini terjadi, Engkau tidak menghancurkan kota Niniwe. Sekarang ya Tuhan, biar aku mati saja. Sebab lebih baik aku mati daripada aku hidup. Adik-adik, saat itu Yunus lupa sama sekali bagaimana Allah telah bersabar terhadapnya. Mengasihi meskipun dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan dia tenggelam di laut. Tuhan menyediakan ikan besar dan menelan dia hidup-hidup. Pada waktu ia menyesal dan minta ampun, Tuhan mengampuni dia dan mengeluarkan dari perut ikan. Bukankah orang Niniwe juga seperti dia? Mereka berbuat dosa, lalu minta ampun dan Allah mengampuni. Tuhan mendengarkan kemarahan Yunus. Ia mendengar doa Yunus. Dan kemudian Allah bertanya kepadanya, Yunus, apakah engkau berhak untuk semarah itu? Yunus tidak menjawab. Ia pergi berjalan dengan kemarahannya. Ia menuju ke sebelah timur kota. Di sisi bukit ia membuat pondok kecil untuk berteduh. Kemudian ia duduk menantikan yang akan terjadi di kota Niniwe. Karena 40 hari belum lewat, mungkin mereka masih tetap akan dihancurkan. Adik-adik, Yunus duduk di luar pondoknya. Duduk adik-adik. Tapi matahari siang menjadi panas sekali. Matahari menyengat. Dan Yunus sangat menderita akan panasnya matahari. Tuhan memandang dari jauh melihat kemarahan Yunus. Tuhan telah menyiapkan badai dan kemudian meredakan badai dan gelombang laut. Tuhan menyiapkan ikan dan menelan Yunus. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan untuk membawanya kembali ke pantai. Tuhan menyelamatkan Yunus adik-adik. Sekarang Tuhan memikirkan sesuatu untuk menyenangkan, untuk menghibur, yaitu Yunus yang sedang marah. Sementara Yunus tidur, Tuhan menumbuhkan sebuah pohon yang rindang, yang tingginya di atas kepala Yunus untuk melindungi dari teriknya matahari. Yunus berkata, aduh, enak benar, sejuknya. Yunus merasa senang akan adanya pohon yang melindungi dirinya. Malam hari, Yunus berbaring lagi dan tertidur lelap. Adik-adik, tetapi apa yang terjadi keesokan harinya? Tuhan mengirim seekor ular untuk memakan akar pohon itu, sehingga pohon itu layu adik-adik. Daunnya berguguran, berjatuhan. Ketika matahari mulai terbit, Tuhan meniup angin timur yang panas. Yunus menggosok-gosok matanya dan melihat pohonnya. Daunnya sudah berguguran adik-adik. Tidak ada lagi tempat untuk melindunginya dari panas matahari. Matahari bersinar tepat di atas kepalanya adik-adik Yunus. Sementara angin timur panas terus bertiup. Yunus merasa sangat menderita. Dan Yunus berseru, lebih baik aku mati saja daripada aku hidup.
Tuhan melihat Yunus begitu marah adik-adik. Tuhan ingin supaya Yunus mengerti sesuatu yang baru. Oleh sebab itu Tuhan bertanya dengan lemah lembut. Dia bertanya, Yunus, patutkah engkau marah karena pohon yang telah mati itu? Ya, kata Yunus, aku marah sekali sampai ingin mati. Yunus, engkau merasa sedih karena pohon itu telah mati. Padahal bukan engkau yang menanamnya, bukan engkau yang memeliharanya, aku yang menumbuhkannya dalam satu malam. Dan aku juga yang membiarkan layu. Pada pagi ini, bukankah aku harus lebih menyayangi banyak orang Niniwe yang bertobat dan berteriak minta pengampunan? Aku yang menciptakan mereka dan memelihara mereka bertahun-tahun. Aku bahkan memelihara ternak mereka. Mereka belum pernah mendapat kesempatan untuk mengenal aku dan mengasihi aku sampai engkau datang. Tidakkah aku harus mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka dari semua ternaknya? Sekarang Yunus sadar dengan sikapnya yang salah adik-adik. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan bangsanya, tapi Tuhan memikirkan semua bangsa di dunia. Sekarang Yunus mengerti belas kasihan Tuhan. Dalam cerita firman Tuhan pada sore hari ini adik-adik mengajarkan bagaimana kita harus berbelas kasihan kepada semua orang. Karena Tuhan telah mengasihi kehidupan adik-adik. Ia telah menyelamatkan Yunus. Ia juga menyelamatkan adik-adik dan mengasihi adik-adik. Ia telah memberkati adik-adik, melindungi adik-adik, memelihara adik-adik sampai saat ini. Dan adik-adik harus mengasihi orang-orang di sekitar adik-adik dan mau berdoa buat mereka semuanya. Biar lewat cerita firman Tuhan mengambil bagian dalam kehidupan adik-adik pada sore hari ini. Sebelum Tante tutup ibadah online kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi Tante akan bacakan, Tuhan itu baik kepada semua orang yang penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tadi sebelum kita menutup ibadah online kita pada sore hari ini, semuanya tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah beribadah online. Lewat cerita firman Tuhan pada sore hari ini, mengambil bagian dalam kehidupan kami semua. Kami diberkati supaya ada belas kasihan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dan kami bersyukur hanya kepadamu. Lewat cerita firman-Mu pada sore hari ini. Kau yang akan memberkati guru-guru sekolah minggu kami yang ada. Engkau memakai mereka dengan luar biasa, dengan urapan-urapan-Mu yang baru. Kami menyerahkan juga buat orang tua kami, keluarga kami dimanapun berada. Engkau juga akan melindungi mereka, menjauhkan dari sakit penyakit. Engkau memberkati gereja kami Tuhan, memberkati kota kami ini, dan memberkati bangsa kami. Sehingga virus corona tidak ada lagi Tuhan di muka bumi ini. Engkau putuskan mata rantai yang ada pada saat ini. Engkau sembuhkan yang positif, sehingga kami dapat bersekolah kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan doa kami. Dan dengarkan doa kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Shalom.